Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ibadah, yang mana nikmat ibadah tersebut kita perlu syukuri karena kita telah melaksanakan sholat tarawih. Karena banyak di luar sana yang mengetahui esensi keutamaan sholat tarawih, banyak yang mengetahui keuntungan sholat tarawih, pahala-pahala yang besar, tapi tidak semua orang bisa melaksanakannya. Maka dari itu jemaah musalla di Fadafa, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh nikmat, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan hidayah. Berapa banyak orang di luar sana pasti mengetahui bahwasanya di bulan ini bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh pengampunan dari Allah. Tapi berapa banyak yang masih sibuk dengan dunianya? Kita melihat realita di samping kiri kanan kita. Berapa luas musola ini tetapi masih sedikit yang mengisi jamaah. Jamaah yang kami cintai karena Allah, di bulan Ramadan ini itu seperti sebuah cas, sebuah isi ulang daya, yang mana kita mempunyai handphone, yang mana handphone itu kita pakai terus menerus sampai HP itu lowbat atau tidak ada daya. Maka seperti halnya seperti jiwa kita, seperti nilai ibadah kita, HP yang terus menerus dipakai akan mati, akan perlu dicas. Maka dari itu seperti bulan Ramadan ini tempat kita untuk mencas ulang atau mengisi daya ulang ibadah kita, mengisi iman kita dari nol sampai penuh nanti. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Ya, bulan Ramadan ini waktu di mana kita untuk mengisi keluangan kita. Ya, kalau misalkan di bulan Sya'ban, di bulan Rajab kemarin kita masih sibuk sampai Al-Qur'an di rumah, ya, sampai berdebu. Nah, maka dari itu jamaah, waktunya kita saat ini untuk mengambil Quran kita kembali, mengambil sajadah yang masih usang untuk digelar, Quran untuk dibaca kembali. Jemaah rahimakumullah, Imam Ahmad Al-Hamid memberikan 3 tingkatan puasa. Yang pertama, puasa awam. Puasa awam ini orang-orang yang awam di luar sana melaksanakan puasa hanya dengan menahan dahaga. Puasa awam ini puasa yang sering kita jumpai, entah itu mungkin diri kita. Ya, puasa awam ini orang-orang yang cuma menahan dahaga, menahan lapar sampai maghrib.
Kenapa dikatakan awam? Karena orang awam, orang pemula, gitu. Orang-orang yang masih kadang itu tidak mengetahui keutamaan. Ya, karena kalau orang itu tahu nilai ibadah atau nilai suatu barang, pasti dia akan mengejar, ada usaha untuk meraihnya. Kemudian tingkatan kedua ini puasa khusus. Puasa khusus ini merupakan puasa yang di atas tingkat dari puasa awam. Ya, seseorang yang masih menahan dahaganya, yang masih menahan laparnya, tetapi sibuk untuk murajaah Quran, untuk mengaji. Kemudian yang terakhir, puasa khususul khusus, puasa yang tertinggi tingkatnya. Seseorang yang sudah di tingkat ini akan disibukkan dengan ibadahnya, akan disibukkan dengan murojaahnya, ya, sampai Imam Abu Hanifah ketika mengajar di halaqah majelisnya, beliau itu puasa penuh, ya, tanpa bolong, tanpa mungkin rebahan kalau kata bahasa sekarang. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, tidak berarti beliau itu ya malas ketika memimpin suatu umat. Umar bin Khattab siang pun bekerja, tetapi tidak mengurangi nilai esensi ibadahnya. Maka kita perlu introspeksi diri hari ini, Bapak Ibu. Kita ada di tingkat mana? Kita berada di tingkat awam, khusus, atau khususul khusus? Kitalah yang pasti tahu diri sendiri kita berada di posisi mana. Maka selayaknya seorang mukmin berbahagia di bulan Ramadan jika kita masih memiliki rasa malas beribadah, masih memiliki rasa malas ke masjid, memiliki rasa malas ketika sholat tarawih, maka saat itu juga ada yang salah pada diri kita, ada yang salah pada sholat kita, ada yang salah dari perilaku kita. Kan tidak sepatutnya dan tidak sewajarnya seorang mukmin bermalas-malasan pada bulan Ramadan. Maka sebaiknya Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah, kita harus fastabiqul khairat ketika melaksanakan ibadah, ketika melaksanakan puasa, tidak sekedar puasa, tetapi mengisi keseharian itu dengan ibadah yang afdol. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik setelah Ramadan ini. Semoga setelah puasa penuh nanti kita menjadi insan yang fitrih, insan yang bersih. Kita menjadi insan yang lebih baik daripada bulan kemarin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.